Ini contohnya. Produk cacat kurang dari 3,5% adalah kata kunci dari contoh soal ini. Jadi tentang proporsi yang kurang dari 0,035. Selanjutnya ada pernyataan, dari 200 produk yang dipilih secara random, didapati 4 produk cacat. Ini menunjukkan adanya ukuran sampel sebesar 200 dengan peristiwa sukses sebesar 4 dan significance level sebesar 0,05. Ya. Pengujian hipotesis tentang proporsi populasi memerlukan informasi berikut ini. Pertama, pernyataan tentang parameter populasinya. Dalam hal ini adalah bahwa proporsinya kurang dari 0,035. Sehingga merupakan uji searah bawah. Kedua, tingkat keyakinan dalam soal ini adalah 1 dikurangi 0,05 jadi 0,95. Ketiga, nilai P yaitu X per N atau 4/200 sama dengan 0,02 dan nilai N sama dengan 200. Jadi prosedur ujinya adalah pertama dengan HA P kapital lebih kecil daripada 0,035. Beri tanda tik di situ. Karena dia lebih kecil, maka lokasinya harus ada di HA, tidak bisa di H0. Karena kita sudah mempunyai HA yang demikian, maka kita bisa membuat komplemennya, yaitu H0. H0 P kapital lebih besar sama dengan 0,035. Kemudian ada kriteria tolak H0 untuk pengujian searah kiri, yaitu bila Z statistik lebih kecil dari minus 1,64. Lantas, ada statistik uji, yaitu Z stat yang sebesar minus 1,15. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa dengan Z stat sebesar minus 1,15 yang terletak di daerah penerimaan hipotesis, maka tidak ada alasan untuk menolak H0. Ya. Jadi berarti pernyataan bahwa proporsinya sudah lebih kecil daripada 0,035 tidak didukung oleh data. Ya. Baik, kita teruskan. Menetapkan p-value dalam pengujian hipotesis. Dengan semakin meluasnya penggunaan komputer, analisis statistika ikut dipermudah, termasuk untuk keperluan pengujian hipotesis dalam bentuk penyediaan besaran yang disebut dengan p-value. Apakah p-value itu? P-value digunakan dalam pengujian hipotesis untuk atau melalui perbandingannya dengan alpha, significance level, dengan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alpha. Sekali lagi kriterianya apa? Tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alpha. Terserah berapapun alfanya. Mengapa demikian? Karena p-value atau probability value itu dihitung untuk menyatakan kebolehjadian mendapatkan statistik uji, X bar atau proporsi sampel. Jadi, kalau nilai X bar atau proporsi sampel itu jauh menjorok ke ujung daerah penolakan H0, maka kebolehjadiannya mendapat nilai itu adalah demikian kecilnya. Sesuai dengan kriteria yang sudah kita kenal, ketika statistik uji jauh di ujung daerah penolakannya, maka kita juga akan menolak H0. Untuk jelasnya, berikut adalah kedua kriteria penolakan hipotesis tersebut. Pada cara pertama atau terdahulu, misalkan kita akan menguji mu, sehingga menggunakan distribusi sampling tentang rata-rata sampel yang berikut ini. Kemudian kita menghitung rata-rata sampelnya. Sebutlah misalnya X bar 1 ini.
Sehingga nilai X bar 1 itu dalam skala Z adalah ini. Nah, misalkan kita akan mengujinya searah bawah. Bila nilai Z kritis adalah sebesar Z kritis yang demikian ini, sehingga daerah kritisnya adalah yang di sini, maka A0 tidak ditolak. Sementara itu, seandainya nilai Z kritis adalah yang ini, sehingga kita mempunyai daerah kritis ini, maka Z statistik ada di daerah penolakan hipotesis, sehingga keputusan kita adalah menolak H0. Ya. Nah, sekarang logika untuk p-value. Ini distribusi sampling yang sama, dengan X bar yang sama. Untuk uji searah kiri atau searah bawah yang sama. Ya. Maka kita akan hitung luas di bawah kurva untuk ujung kiri itu yang berwarna biru. Bila nanti ujinya adalah searah atas, maka kita akan menghitung luas yang ke ujung kanan. Ya. Nah, sekali lagi bila significance level atau alfanya adalah sebesar ini, maka H0 tidak ditolak. Ya. Jadi, bila pengujian searah kiri, maka p-value dihitung dengan luas di bawah kurva ke arah kiri. Dengan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Kita lanjutkan. Dituliskan lagi kriteria tadi. Tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Untuk pengujian searah kiri atau searah bawah, nilai p-value dihitung dengan probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 dimanapun posisi X bar 1. Berdasarkan distribusi sampling tentang rata-ratanya, dimanapun letak X bar yang diperoleh, maka p-value adalah luas di kirinya ini. Luas itu akan dibandingkan dengan significance level atau alpha di ujung kiri ini. Bila bidang biru demikian kecilnya karena X bar 1 yang jauh menjorok ke kiri, maka dengan sendirinya kita menolak H0. Sebaliknya, seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, ketika bidang biru itu demikian besarnya, ketika p-value itu demikian besarnya, maka tentunya kita tidak bisa menolak H0. Ya, semoga ini membantu menjelaskan logika dari kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Untuk pengujian searah atas, dengan probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1, dimanapun posisi X bar 1 tersebut. Berdasarkan distribusi sampling tentang rata-ratanya, dimanapun letak X bar yang diperoleh, maka p-value adalah luas di sebelah kanannya ini. Luas itu akan dibandingkan dengan significance level atau alpha di ujung kanan ini. Bila bidang biru lebih kecil daripada yang merah, karena X bar 1 yang jauh menjorok ke kanan, maka dengan sendirinya kita akan menolak H0. Sekali lagi, ini menjelaskan logika kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Untuk pengujian dua arah,
prosesnya agak sedikit berbeda. Probabilitas dari kebolehjadian statistik sampelnya, X bar atau P, akan dibandingkan dengan separuh alfa atau alfa per 2. Sehingga agar tetap dapat menggunakan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa, maka nilai p-value ditetapkan dari 2 kali kebolehjadian sang statistik uji. Dari diagram ini, bila X bar lebih kecil daripada mu 0, maka probabilitas untuk seluas daerah biru ini yang akan dibandingkan dengan luas daerah kritis alfa per 2 ini. Sehingga p-value adalah 2 kali probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1. Jika X bar 1 lebih besar daripada mu 0, maka probabilitas seluas daerah biru ini akan dibandingkan dengan daerah kritis alfa per 2 di kanannya ini. Sehingga p-value adalah 2 kali probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1. Jadi untuk uji 2 arah, cara perhitungannya adalah demikian ini. Baik, kita akan lihat contohnya.